Gedung Pancasila. Bukan tanpa alasan, gedung yang kini menjadi bagian dari Kementerian Luar Negeri ini diberi nama Gedung Pancasila. Persis 73 tahun yang lalu, 1 Juni 1945, di dalam salah satu ruangan di gedung inilah, Soekarno berpidato menawarkan gagasan mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Di hadapan sekitar 65 anggota sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Regimen Widyodiningrat, setidaknya ada 12 orang yang berpidato memaparkan kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka selama periode sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di antaranya, Muhammad Yamin menawarkan 5 asas negara yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo juga mengungkapkan rumusan serupa yang diberi nama Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Di hari terakhir, Soekarno berusaha menyatukan perdebatan yang meruyak di antara para anggota sidang BPUPKI dengan memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Lewat pidatonya, rumusan Soekarno lah yang dianggap paling pas dan mendapat tepuk tangan riuh anggota sidang. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Rumusan Pancasila Soekarno kemudian menjadi tonggak lahirnya Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal Pancasila yang saat ini kita kenal sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Abdurrahman Faris dari Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Administrasi Bisnis, kelas 1B. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan evaluasi tengah semester mata kuliah pendidikan Pancasila yang diampuh oleh Miss Eriska Ginalita, bertema tentang Pancasila sebagai pandangan hidup Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, yang pertama, Pancasila adalah dasar negara yang terdiri dari 5 sila di negara kita. Pancasila bukan hanya sekedar lambang, tetapi merupakan pandangan hidup yang mengarahkan kita dalam berinteraksi dan berperilaku di masyarakat. Dalam video ini kita akan menjelajahi makna setiap sila, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta peran Pancasila sebagai dasar negara. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai hal ini. Mari kita mulai melihat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila setiap sila. Setiap sila dalam Pancasila memiliki makna yang dalam dan relevansi yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengingatkan kita untuk selalu percaya kepada Tuhan dan menghormati keyakinan orang lain di Indonesia yang memiliki keragaman agama. Sila ini menjadi landasan untuk hidup berdampingan secara harmonis. Kita diajarkan untuk saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan masing-masing. Dalam praktiknya, sila ini mendorong kita untuk aktif beribadah sesuai dengan agama masing-masing, sambil menghargai perbedaan yang ada. Sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menekankan pentingnya menghargai sesama manusia dan memperlakukan orang lain dengan adil. Dalam konteks sosial, kita harus memperhatikan hak-hak asasi manusia dan berusaha menciptakan keadilan sosial untuk semua lapisan masyarakat. Misalnya, sikap empati terhadap manusia sesama, terutama kepada mereka yang kurang beruntung, adalah
bagian dari implementasi sila ini. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini mengajak kita untuk bersatu dalam perbedaan, menjaga kerukunan antar suku, agama, dan budaya. Kita di negara yang kaya akan keragaman. Jadi negara ini beda-beda gitu, maksudnya teh. Oleh karena itu penting bagi kita untuk saling menghargai perbedaan dan bekerja sama demi kemajuan bersama. Dalam konteks globalisasi saat ini, menjaga persatuan menjadi semakin penting agar kita tidak terpecah belah oleh perbedaan. Sila yang keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita diajarkan berdiskusi dan mengambil keputusan bersama-sama. Musyawarah adalah cara terbaik untuk mencapai mufakat sehingga setiap suara didengar dan dihargai dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan sehari-hari, musyawarah bisa dilakukan di misalnya di kelas bisa dilakukan musyawarah ketika misalnya untuk ada tujuan tertentu, misalnya untuk mencapai mufakat. Sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga negara. Setiap individu berhak mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan dalam masyarakat. Implementasi sila ini bisa kita lihat dari upaya pemerintah dalam menciptakan program-program sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Misalnya yang baru-baru ini ada dari Pak Presiden Prabowo ya, makan siang gratis gitu ya. Udah jalan sepertinya program itu. Bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita lihat beberapa contohnya. Misalnya gotong royong. Gotong royong salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Semangat gotong royong, misalnya ada kegiatan pernikahan masyarakat, biasanya dibantuin tanpa pamrih, bentuk dari sila ketiga. Yang kedua, ada tolong menolong dalam situasi darurat atau tidak darurat, misalnya ada bencana alam, kita tolong menolong. Kita melihat masyarakat saling tolong menolong ketika ada bencana alam gitu, entah memberi pakaian, makanan, atau tempat tinggal sementara untuk mengungsi gitu. Yang ketiga ada ramah santun. Sikap ramah santun juga merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila dalam interaksi sehari-hari. Misalnya kita bilang permisi saat lewat depan jalan yang ada orangnya gitu, permisi, menghormati sesama dan bicaranya dengan baik gitu. Yang keempat ada musyawarah dalam pengambilan keputusan, misalnya di RT RW gitu ya. Sering musyawarah untuk nyari kesepakatan bersama. Itu mencerminkan sila keempat. Yang kelima ada keadilan sosial. Kita memperhatikan keadilan sosial dengan membantu mereka yang kurang mampu melalui kegiatan sosial, misalnya bakti sosial atau donasi gitu ya. Selain itu, pendidikan juga merupakan aspek penting dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Sekolah-sekolah diharap mengajarkan siswa untuk mengajarkan Pancasila gitu ya, untuk generasi muda untuk memahami makna dan nilai-nilai yang ada di Pancasila gitu. Selanjutnya mari kita bahas bagaimana Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Pancasila tidak hanya menjadi ideologi, tetapi juga menjadi landasan sebagai penyusunan konstitusi kita, yaitu UUD 1945. Setiap pasal dalam UUD 1945 mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama contohnya dalam bidang pendidikan. Pendidikan di Indonesia mencerminkan nilai-nilai Pancasila agar generasi muda memahami pentingnya nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua ada hukum. Hukum yang berlaku di Indonesia juga harus berlandaskan Pancasila agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sesuai nilai Pancasila kelima ya.
Pemerintahan yang ketiga, yaitu dalam sistem pemerintahan prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung dalam Pancasila harus diterapkan agar pemerintah dapat berjalan dengan baik dan akuntabel kepada rakyat. Pentingnya Pancasila sebagai dasar negara juga terlihat dalam berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Setiap kebijakan seharusnya mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila agar dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dari kalangan bawah sampai atas. Oke. Sorry. Namun demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila tidaklah tanpa tantangan di era modern ini. Ada beberapa isu yang perlu kita waspadai. Yang pertama, radikalisasi. Munculnya paham-paham radikal dapat mengancam persatuan bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama untuk menangkal paham tersebut dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi dan kerukunan sesama agama antar umat beragama gitu. Yang kedua, ada ketidakadilan sosial. Masih banyak kesenjangan sosial antar kelompok kaya dan miskin menjadi tantangan besar untuk sila kelima ya. Untuk kesenjangan sosial itu upaya pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan keadilan sosial melalui program-program pemberdayaan ekonomi. Selanjutnya ada politik praktis. Dalam dunia politik seringkali terjadinya praktik-praktik politik praktis yang mengabaikan prinsip-prinsip musyawarah dan keadilan sosial. Ini perlu dibaiki agar sistem demokrasi di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Kesimpulannya ya, sebagai kesimpulan, Pancasila adalah pandangan hidup yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya kita dapat hidup rukun dan harmonis sebagai masyarakat yang majemuk. Mari kita semua berkomitmen untuk menghayati dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar Indonesia tetap bersatu dan sejahtera. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi-informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada mohon maaf kurang lebihnya. Tolong dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.